Nggak sampai 1 tahun, Suzuki akhirnya meluncurkan versi baru dari LSUV 7-seater andalan mereka. Ini salah satu tulang punggung penjual mereka dan sekarang modelnya jadi baru. Tapi sesuai nggak sama selera kalian? Dan apa aja yang berubah dari mobil ini? Ayo kita lihat. Kalian masih inget nggak? Suzuki XL7 generasi ini tuh udah hadir di Indonesia sejak 6 tahun lalu. Sejak 2020 tepatnya. Dan di Juli tahun ini, Suzuki Indonesia belum juga menghadirkan generasi barunya. Betah banget ya. Tapi di awal Juli ini mereka menghadirkan versi ini nih, versi facelift model tahun 2026. Nah, ada beberapa tipe yang mereka jual saat ini, mulai dari Zeta, Beta, hingga Alpha. Ada yang hilang ya? Ya, Suzuki XL7 sekarang nggak ada lagi yang tipe Kuro. Jadi, kalau kemarin kalian sempat beli, beruntunglah kalian. Karena barangnya bakal rare tuh. Karena cuma dijual beberapa bulan aja, sejak launching pertama di September tahun lalu. Ini kita lagi di tipe termahal dari Suzuki XL7 yang baru, teman-teman. Model tahun 2026 ini hadir dengan fascia baru yang mukanya beda total. Ini grillnya sih yang paling mencolok. Tapi selain itu juga berubah model headlampnya, model bingkai lampu kabutnya, dan ada beberapa pilihan lain. Dari depan sih ini yang paling berubah radikal. Kalian suka atau enggak? Kalau saya sih ya masih mikir-mikir lah. Lalu dari samping kelihatan kalau mobil ini masih pakai platform yang sama sehingga dimensinya nggak berubah teman-teman. Panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, ground clearance-nya pun masih sama fleksibelnya dan jangan lupa yang paling saya suka dari XL7 adalah turning radiusnya yang cukup kompak sehingga sacet dibawa kemana-mana. Tapi dari samping perubahannya jelas kelihatan di model peleknya. Terus juga perintahan lain kayak roof rail sekarang jadi warna hitam, tapi ini warnanya agak mengingat-ingat sama yang edisi Kuro kemarin, tapi sayangnya Kuro udah nggak ada lagi nih. Dari samping ya proporsi masih mirip-mirip. Dari belakang pun terasa mirip-mirip dengan yang lama teman-teman. Selain karena nggak ada embel-embel baru gitu ya, mobil ini juga menghadirkan hanya model combination lamp untuk belakang sini nih yang baru. Sehingga praktis dari belakang sih agak susah membedakan antara XL7 lama dan XL7 baru. Khasnya XL7, Suzuki menghadirkan ruang yang lega untuk sebuah LSUV 7-seater. Kabin belakangnya lega, baris ketiganya juga masih cukup nyaman buat dihuni orang dewasa. Selain itu, ruang bagasinya pun bisa diandalkan. Yang menarik, Suzuki tidak banyak melakukan penyegaran akan fitur di kabin belakangnya. Masih terasa polosan aja, dan cenderung kurang kompetitif sih dibandingkan kompetitornya. Tapi yang harus diakui adalah material yang dipakai terasa berkualitas. Fitur untuk penumpang belakang sih nggak banyak yang berubah teman-teman. Tapi kalau kita pindah ke depan, ya penumpang depan sama supir berhak merasa lebih menyenangkan lah duduk di sini. Karena sekarang head unitnya baru. Ini udah terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Jadi kita bisa mengatur HP kita tanpa perlu colok-colok kabel di sini. Terus juga di sini ada fitur TPMS yang baru, ada kamera 360 derajat juga, dan ada built-in dashcam sekarang. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa atau beli-beli tambahan dashcam lagi yang aftermarket. Dan secara umum, ya saya sih suka ya dengan sentuhan detail yang dimainkan Suzuki ke mobil ini. Ini kayak ada marbling gitu ya. Ya cakep lah secara desain untuk interiornya. Head unit di XL7 ini terasa familiar deh buat kita-kita yang udah pernah masuk ke Grand Vitara baru. User interface-nya mirip dan atraktif juga. Cuma kalau kita bandingkan dengan Grand Vitara, rasanya Suzuki itu udah seharusnya deh menghadirkan opsi XL7 dengan rem tangan elektrik dan auto hold. Sehingga memudahkan untuk dipakai kita-kita yang sering macet-macetan di jalan perkotaan. Oh iya, fitur baru yang tadi kami sebutkan kayak kamera 360 derajat, TPMS, dan dashcam itu adalah fitur standar di tipe termahal ya. Kalau di tipe termurah, mohon maaf nih, mesti check out sendiri di marketplace atau ya datang sendiri ke bengkel buat pasangnya. Nah, kalau yang penasaran dengan upgrade di sektor performa, kalian nggak sendiri. Kami juga skeptis dan penasaran banget, karena Suzuki itu masih betah banget deh pakai mesin K15 yang terkenal bandel untuk mobil ini. Mesin ini memang bertenaga dan torsi yang tergolong cukup lah untuk sehari-hari. Tapi kalau dibandingkan dengan rivalnya, ini mesin yang bisa dibilang kurang kompetitif.
Nah, dan hal yang nggak bisa dilewatkan untuk dibahas adalah Suzuki itu memberikan opsi mesin mild hybrid untuk XL7 ini di tipe Alfa ya. Jadi kalau kalian mau sedikit lebih efisien, bisa memilih yang satu itu. Dugaan kami sih, ini adalah fase terakhir dari XL7 yang dikasih segar-segaran baru lah. Versi penyegarannya kayaknya ini terakhir karena secara life cycle, XL7 itu udah lama banget teman-teman. Pertama kali launching di tahun 2020 dan sekarang udah 6 tahun artinya. Dengan model platform yang sama dan bodi yang sama, dengan mesin yang sama pula. Ya rasanya untuk melihat ini adalah penyegaran terakhir menurut kami, secara desain sih memang debatable. Tapi saya pribadi mungkin lebih prefer sama XL7 yang sebelumnya. Tapi kalau kalian mungkin ngebet banget pengen beli LSUV andalan Suzuki ini, ya it is what it is, ini yang kalian dapatkan. Dan kalau kalian suka, go ahead, sikat. Semoga Suzuki memplot harganya dengan harga yang kompetitif kayak yang kemarin. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan desain ini? Atau kalian menunggu XL7 generasi barunya?